Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video ini Ibu ingin menjelaskan terkait penjelasan halaman 2 mengenai bidang bagi. Nah, pada buku elektronik yang kalian miliki, nah di situ untuk menjelaskan bidang bagi dimulai dari soal 1E dan F, di mana soal 1E dan soal 1F ini adalah soal yang telah kalian kerjakan sebelumnya. Nah, namun pada soal yang kalian miliki, untuk kedudukan dari P1, P2 pada gambar itu belum ditunjukkan ya, dan juga tidak ada keterangan mengenai jarak antara titik ini dengan sumbu X. Nah, maka di sini agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait dengan bidang bagi, Ibu akan melengkapi gambar tersebut. Jadi misalnya Ibu ambil gambar itu, lalu di sini kita koreksi ya, yang digambar itu kan lingkarannya kosong. Harusnya kalau dia adalah titik, maka kita gunakan lingkaran penuh. Kemudian karena ini kosong ya, berarti kan ada beberapa kemungkinan ya. Seperti kita tahu, untuk yang gambar pertama bisa saja P1 di atas atau P2 yang ada di atas. Sehingga di sini Ibu tambahkan satu lagi. Ya, seperti yang kita tahu, ini kan untuk ruang 1, ya, ini untuk ruang 2, ini untuk ruang 3, dan yang ini untuk ruang 4. Ya, untuk titik yang ada di ruang 4. Nah, jadi lengkap. Nah, jadi dari soal ini, kalau misalnya kemarin kalian jawab dengan seperti ini, P2-nya di atas, P1-nya di bawah, maka bisa kita simpulkan si titik P yang merupakan proyektum itu berada di ruang 1. Sedangkan kalau seperti ini, berarti titik P berada di ruang 2. Kalau seperti ini, berarti titik P berada di ruang 3, dan kalau seperti ini, berarti titik P berada di ruang 4. Dari ruang 2, ya, kita bisa mengetahui bahwa jarak titik P ya, terhadap bidang P1 dan titik P itu terhadap bidang P2 jaraknya sama. Nah, sehingga terjadi proyeksinya ini berimpit antara P1 dengan P2. Begitu juga di sini, ya, titik P-nya berada di ruang 4, dia di bawah P1 dan dia berada di depan P2, dan jarak antara jarak P ke P1 dan jarak P ke P1, maaf, dan P ke P2 itu sama, ya. Nah, dari sini ya, dari sinilah kita akan mempelajari mengenai bidang bagi, membentuk bidang bagi. Jadi yang awalnya tadi di sini pakai PPP supaya kalian tidak pusing. Di sini Ibu misalkan dengan nama yang lain, yang P yang di ruang pertama Ibu misalkan namanya dengan titik A, lalu P yang di ruang kedua dengan namanya titik B, lalu P yang di ruang 3 dengan titik C, dan P pada ruang keempat dengan titik D. Nah, di mana seperti yang kalian ketahui, titik A di ruang 1, titik B di ruang 2, titik C di ruang 3, dan titik D di ruang 4. Di mana kalau kita mengambil patokan letak titik di ruang 2 dan ruang 3, maka jarak titik-titik ini terhadap bidang P1 dan terhadap bidang V2 itu dia berjarak sama. Jadi yang panjang ini A2 ke sumbu X yang di sini dengan A1 yang di sumbu X ini dia sama panjang ya, sama jaraknya. Begitu juga di ruang 3 antara C1 ke sumbu X dengan C2 ke sumbu X juga sama jaraknya. Dan kalau kita gambarkan ya, nah, ke dalam ruang dimensi 3, ini karena kita ingin menggambarkan bidang bagi pada ruang dimensi 3, ya, ingin melukisnya, maka kita pertama mulai dari titik A, kita pindahkan ke ruang dimensi 3. Nah, kita ambil saja panjang dari sini ke sini, ya, garisnya ke atas, maka disitulah A2. Kemudian
ke depan dari Pi2, disitulah A1. Kemudian kita buat garis sejajar dengan ini proyeksi yang di sini, proyeksi pada Pi2, lalu kita buat garis sejajar dengan bagian bawah sini. Maka disitulah letak titik A yang sebenarnya. Begitu juga untuk titik B. Titik B berarti di ruang 2, maka yang pertama kita buat dulu dari sumbu E ke atas ya. Nah, maka disitulah B2. Nah, karena jaraknya sama ya. Tadi jarak antara sini ke sini sama dengan ini ke sini, maka berimpit di sininya ya. Situ B2, lalu ke belakang dari P2 dengan jarak yang sama kita dapatkan B1. Lalu kita tarik garis lurus ke atas dengan panjang yang sama dengan ini. Lalu kita buat garis sejajar ini di atas sini, maka kita temukanlah titik B yang sebenarnya di ruang dimensi 3. Begitu juga dengan C ya. Pertama kita buat dulu, ini kan berarti di sini ya. Lalu yang ininya di bawah sumbu X, berarti di bawah sumbu X. Nah, maka disitulah C2 ya. Nah, kemudian untuk C-nya kita buat saja ke bawah ya, lalu yang satunya sejajar. Nah, maka di situ didapatkanlah titik C. Kemudian untuk D ya, karena dia berada di ruang 4, berarti dua-duanya di bawah. Kita buat saja di sini proyeksinya ke bawah, dapat D2 sama dengan C2, dia berimpit. Lalu untuk D1-nya juga berimpit ya, proyeksi ini, lalu titik D1-nya berimpit dengan A1. Titik D-nya kita dapatkan dengan membuat garis-garis sejajar, didapatkanlah titik D. Nah, cara yang sama ABCD, karena kita mau membentuk suatu bidang ya, dari titik-titik yang ini tadi yang memiliki jarak yang sama terhadap Pi2 dengan Pi1, Ibu buat lagi 4 buah titik di pojok sini ya, dengan cara yang sama. Misalnya namanya adalah EFGH. EFGH. Nah, ya, dari sini ya kita bisa membentuk bidang kan ya, bidang kita buat di sini garis dari E ke A, lalu kita buat garis dari B ke F, lalu kita buat garis yang menghubungkan G ke C, lalu kita buat garis H ke D. Nah, lalu di sini kalau kalian perhatikan kita akan membagi dua ruangan ini. Nah, ini kan ruang 1 kemarin, lalu belakangnya ini ruang 2, lalu yang di sebelah sini ruang 3, sebelah sini ruang 4 ya. Nah, ruang 2 yang 1 kita beri garis bantu untuk membuat bidang ya. Kita hubungkan B dengan sumbu X, C dengan sumbu X, lalu G ini dengan ujung sumbu X sebelah sini, lalu titik D dengan sumbu X sebelah sini, lalu H dengan titik sumbu X di sebelah sini ya. Lalu kalau kita perhatikan di sini akan terbentuk bidang AEGC ya, bidang AEGC. Nah, dan juga terbentuk bidang BFHD ya, BFHD. Supaya jelas kita beri warna, ini bidangnya tadi AEGC ya. Ini AEGC di sini. Ini karena dia di belakang ya, jadi tertutup warna birunya. Lalu satunya lagi bidang BFHD. Nah bidang-bidang inilah, nah karena di sini tadi jaraknya sama dari A2 ke sini, lalu A1 ke sini, lalu dari A-nya ke A2, A ke A1 itu sama, maka bidang-bidang yang biru dan bidang-bidang yang oranye inilah yang disebut sebagai bidang bagi. Ya, bidang bagi dari apa? Bidang bagi dari ruang-ruang yang terbentuk dari perpotongan antara bidang Pi1 ya yang warna hijau dengan ruang Pi2 dengan bidang Pi2, atau supaya lebih jelas seperti ini. Ya, jadi di sini ruang yang hijau adalah ruang Pi1, ruang yang horizontal, lalu yang tegak itu Pi2. Nah, maka ruang 1 itu akan dipotong oleh bidang B1. Ya, dibagi dua tepat
ruangannya oleh B1, lalu ruang 2 itu tepat dibagi oleh B2, bidang bagi 2. Nah, sedangkan ruang 3 juga dibagi oleh oleh bidang B1. Jadi ruang 3 dibagi oleh bidang B1. Jadi B1 itu dia menembus sumbu X. Begitu juga dengan B2, dia menembus sumbu X ya. Sehingga bidang B2 juga membagi 2 ruang 4 ya, sehingga bisa kita katakan B1 itu dia adalah bidang bagi ya yang membagi ruang 1 dan juga ruang 3. Sedangkan B2 adalah bidang bagi yang membagi ruang 2 dan ruang 3 ya, sudut ruang 2 dan sudut ruang 3. Nah, atau di buku kalian, nah gambar dimensi 3 tadi, kalau kita lihat ya, perpotongan bidang-bidang ini kita lihat dari alas sebelah kiri tampak seperti garis. Pertama ibu buat P1-nya, lalu dibuat P2, ini kuning, bikin kuning, P2, lalu B1 ini. Nah, di sini ruang 1, maaf ini ruang 1, di sini ruang 2. Nah, supaya jelas, di sini ruang 1 ya. Nah, di sini ruang 1. Nah, di sini sudut ruang 2. Di sini sudut ruang 3. Ya. Dan di sini sudut ruang 4. Nah, di mana ruang 1 dengan ruang 3 dia dibagi oleh bidang bagi B1, sedangkan ruang 2 dan ruang 3 dibagi oleh bidang B2. Atau di buku kalian gambarnya seperti yang ada di halaman 2. Ya, jadi sekali lagi B1 itu sepanjang ini, dia membagi ruang 1 dan ruang 3. Lalu B2 dia sepanjang ini membagi ruang 2 dan ruang 4. Dan setiap titik yang dia itu berada pada bidang, misalnya di sini titik P berada pada bidang B1, maka jarak antara P ke P2 itu akan sama dengan jarak P ke P1. Nah, begitu. Jadi setiap titik yang berada pada bidang bagi, dia jarak terhadap bidang V1 dan jarak terhadap bidang V2 dia sama. Atau di buku kita dijelaskan seperti ini ya, misalnya digambarkan di ruang 1, ruang 2, ruang 3 dan ruang 4. Titik P itu dia berada pada bidang bagi, maka gambar proyeksinya akan selalu seperti ini. Nanti yang membedakan itu adalah panjang-panjang dari ininya saja ya, antara titik proyeksi dengan sumbu X. Nah, atau di buku kita kesimpulannya adalah P ya, misalnya ada titik P, dia berada di bidang B1, maka P1 dan P2 itu pasti akan simetris terhadap sumbu X. Ini simetris terhadap sumbu X, maksudnya ininya sama, yang sebelah sini ini ke sini akan sama dengan dari sumbu X ke sini. Lalu begitu juga dengan ruang 3 ya. Nah, yang ini jarak P1 ke sini akan sama dengan jarak P2 ke sumbu X. Dan jika P-nya berada di bidang B2, berarti dia menembus ruang 2 dan 4, P1 dan P2-nya berimpit. Nah, inilah yang dilihat tadi dari soal latihan kita nomor 1 ya. Ya, itu saja yang Ibu jelaskan. Kita lanjutkan ke forum diskusi untuk lebih memperjelas jika ada yang ingin kalian tanyakan.